di rumah, selamat pagi. Nah, kembali hari ini, hari Minggu, kita akan mengadakan kebaktian sekolah minggu secara online. Nah, untuk itu kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah mempersiapkan dirinya, persiapkan hati dan pikirannya, serta persiapkan perlengkapannya. Persiapkan Alkitabnya, Dik, ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan memulai kebaktian kita, oke? Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Walaupun secara online Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah kami masing-masing, dimanapun kami saat ini berada. Kiranya Tuhan memberkati kami, buka pintu hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Berkumpul bersama saudara
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Baiklah adik-adik, sekarang dengan sikap berdoa kita meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Ambil posisi tenang. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita doa syafaat ya. Yuk, duduk yang manis semua nak. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Terkhusus di pagi hari Minggu yang begitu indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama saudara-saudara kami seiman di tempat kami masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadirlah Engkau di setiap hati dan pikiran kami, agar kiranya kami beroleh damai sejahtera. Biarlah Tuhan lagu-lagu pujian yang telah kami persembahkan kepadamu itu menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami pahami Tuhan, dan juga Tuhan beri kami kekuatan agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membawakan ke dalam doa kami seluruh saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, apapun penyakit yang mereka derita. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk menderita penyakit itu ada satu maksud tertentu, mungkin untuk membuat mereka semakin mendekatkan diri padamu Tuhan, mungkin untuk membuat mereka semakin kuat imannya Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun saudara-saudara kami dan siapapun yang mengalami sakit penyakit saat ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Tuhanlah yang menjamah tubuh dan jiwa mereka, agar mereka kembali pulih, sehat seperti sedia kala, dan boleh bersuka cita
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau membawakan doa kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhanlah yang membukakan pintu rezeki buat mereka. Tuhan yang menunjukkan jalan, pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan yang menunjukkan yang terbaik bagi mereka, Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menantikan jodoh, Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, bukan waktu kami, Tuhan. Mungkin bagi kami terlalu lama menanti, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menjamah hati saudara-saudara kami yang saat ini menantikan jodoh, agar mereka percaya Tuhan telah menyediakan jodoh yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Begitu juga dengan seluruh anak-anak kami, Tuhan, yang mungkin saat ini dalam masa pertumbuhan, atau juga anak-anak kami dalam masa pendidikan sedang menjalani ujian saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang beriman, supaya mereka boleh menjalankan dan mengerjakan ujiannya dengan jujur dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, seluruh masyarakat Indonesia ini kami percaya pribadi lepas pribadi Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga seluruh pemerintah kami dari jajaran terendah sampai tertinggi, biarlah Tuhan yang campur tangan bekerja pada hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh bekerja dengan ikhlas, dengan tujuan yang baik, bukan untuk kepentingan pribadi. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pemerintah kami, memberikan kebijaksanaan dan kesehatan buat mereka. Ampunkan segala dosa kami, Tuhan, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saatnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kami pada hari ini, Bapa. Dimanapun kami berada, sertai ya Bapa dalam lindungan-Mu serta kasih-Mu ya Bapa. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini dapat menjadi berkat buat bagi semuanya ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ada jemaat kami yang keadaan sakit, sembuhkan penyakitnya supaya lekas pulih untuk mengikuti proses ibadah kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, bahan renungan kita diambil dari kitab Markus Perjanjian Baru, dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Beginilah bunyinya. Nasihat supaya berjaga-jaga, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumahmu itu pun pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau kamu tiba-tiba datang, jangan kamu dapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Oke adik-adik, tema minggu kita hari ini tentang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah yang dimana di sini dimaksud kita harus berhati-hati, bersedia-sedia dan standby. Salah satu contohnya kita berjaga-jaga, misalnya seorang anak sekolah minggu, kita harus berjaga-jaga untuk menjaga rumahnya ketika orang tua kita sedang berpergian kemanapun orang tua kita berada. Kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk membersihkan sebuah rumah, supaya orang tua kita nanti ketika datang dan kita sambut dengan baik, maka orang tua akan menjadi senang. Untuk itu kita di sini kita tidak boleh bermalas-malasan, sebab orang yang bermalas akan tidak mendapatkan berkat yang begitu baik di kemudian hari. Yang kedua, sebagai seorang anak sekolah minggu, kita harus berjaga-jaga dalam kesehatan. Misalnya di era pandemi COVID-19 ini, kita harus berjaga-jaga supaya stamina kita sehat dan pulih, serta kita banyak harus mengkonsumsi sayur, buah, vitamin dan mineral. Untuk itu juga kita harus berolahraga supaya kita tidak terjangkit oleh penyakit, sehingga imun kita akan kembali menjadi kebal. Untuk itu kita sebagai seorang anak sekolah minggu, ingatlah kita memakai 3D, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sanitizer. Untuk itu lakukanlah di dalam kehidupanmu supaya kamu tidak sakit. Yang ketiga, di dalam kerohanian, kita sebagai anak Tuhan, di dalam rohani kita harus rajin membaca kitab suci, seperti minggu lalu yang kita pernah dengar. Pada minggu yang lalu kita dengar tentang taat keadilan. Untuk itu kita sebagai seorang anak sekolah minggu, kita harus taat untuk mendengarkan sebagian firman dan tidak boleh bermalas-malasan. Maka untuk itu kita harus tetap menjaga tubuh kita supaya berkelakuan kita dengan baik, dan tingkah laku kita jaga dengan baik terhadap sesama kita, tidak boleh membuat mereka menjadi sakit hati untuk kita kemudian hari, dan coba tidak ada dendam yang akan terlampiaskan. Oleh sebab itu ya adik, kita di minggu ini masuk masa Adventus. Adventus di sini maksudnya adalah kedatangan Tuhan, baik kedatangannya yang pertama yang dirayakan pada hari Natal maupun kedatangannya yang kedua pada akhir zaman, yang dimulai dengan akhir hidup kita, di mana kita sebagai umat manusia, kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir, hidup kita maupun tidak tahu kapan kita akan mati. Sebagai seorang beriman, kita tidak boleh takut akan kedatangan Tuhan pada saat kita harus menghadapi Dia. Masa Advent di sini adalah masa persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat kita, suatu masa tepat untuk memperbarui dan waspada untuk menghayati hidup kita supaya kita kembali menyesali segala kesalahan dan dosa dan kelemahan, bahkan rela memohon ampun atas dalam sakramen tobat kita, dan untuk bertekad memberi sebuah orientasi baru di dalam hidup kita, terutama dalam hubungan kita dengan sesama. Justru hubungan
Hubungan dan sikap yang baik terhadap sesama merupakan bentuk bukti kasih dan hubungan kita dengan Tuhan. Tiada kasih tanpa kasih kepada sesama, sikap inilah yang dibutuhkan untuk memiliki sikap waspada apabila Tuhan datang memanggil kita dengan tiba-tiba. Untuk itu, akhir hidup kita tidak tahu, namun akhir hidup kita yang sudah disediakan Tuhan yaitu di surga. Oleh sebab itu, adik-adik, sebagai seorang makhluk hidup, kita harus untuk bergembira dan setia menanti kedatangan kapan itu Yesus akan datang. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Bapa buat hari ini yang kami lakukan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang tadi yang kami bacakan kiranya menjadi petunjuk dan pedoman buat hidup kami di kemudian hari ya Bapa. Ya Kak Bapa, ajarilah kami untuk selalu membuka firman dan membacanya supaya dalam kehidupan kami tidak menjadi sesat ya Bapa. Supaya anak-anak sekolah minggu kami mau untuk mendalami firman yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya inilah yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semua sudah mempersiapkan persembahannya bukan? Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, nats firman Tuhan sebagai pengantar kita mengumpulkan persembahan tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Baiklah adik-adik, karena kita sudah mengumpulkan persembahan kita, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.